Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'adzim. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan thalabul ilmi setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan pengajian malam ini selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan bab yang kita kaji masih berhubungan dengan lemah lembut dan kasih sayang, ya, juga termasuk hal yang berbuat kebaikan. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-9, ya. Pada hadis yang ke-9 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita selalu berbuat kebaikan, ya. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Wa Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qata'tum fa ahsinu qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dibhata wal yuhidda ahadukum sabratahu wal yurih dabihatahu. Rawahul Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, katabal ihsan ala kulli syai'in, Allah telah mewajibkan atau menetapkan ihsan. Ihsan itu berbuat kebaikan dalam segala hal, ya. Jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita agar kita melakukan dengan kebaikan, ya. Nah, sampai kata Rasul, fa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Kalau kalian pun harus membunuh, ya, kalau kamu membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik, ya. Misalnya kita mau motong ayam, ya, ataupun motong kambing misalnya, itu kan harus dengan pisau yang tajam, ya, biar tidak menyakiti si binatang itu, ya. Jangan sampai motong kambing pakai silet gol misalnya, bahaya itu, susah sekali. Potong ayam pakai silet gol, wah berat, ya, itu bisa menyakiti. Nah, sampai membunuh pun seperti itu. Dan jika kamu menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah kamu, kata Rasul, ya, hendaklah kamu menajamkan senjatanya atau pisaunya dan merebahkan binatang yang akan disembelih. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, apa maksud dari kandungan hadis ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita agar kita selalu berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Dan ternyata berbuat kebaikan itu adalah hal yang asasi di dalam diri manusia. Jadi manusia itu sebetulnya kalau berbuat kebaikan itu senang,
Dan kalau orang berbuat baik juga dia akan senang. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang langsung Allah menyebutkan pentingnya kita berbuat kebaikan, ya, sebagaimana Allah pun berbuat baik kepada kita, ya. Misalnya kita lihat di surat Al-Qasas ayat ke-77, ya. Nah, Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, ada tengah-tengah ayat begitu. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepada kalian. Nah, jadi Allah tuh selalu berbuat baik, ya, kepada kita. Maka kita pun harus menjadi orang manusia yang selalu berbuat kebaikan, ya, gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl pun sama, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ada 3 perintah utama Allah. Di antara perintah itu satu adalah perintah berbuat kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Ya. Nah, jadi intinya Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan. Nah, maka pada hadis ini jelas sekali kata Rasul, sesungguhnya Allah telah menentukan, mewajibkan kepada manusia itu untuk selalu berbuat kebaikan. Ya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dalam kehidupan kita yang harus ada itu adalah bagaimana kita bisa berbuat kebaikan. Maka ada seorang ulama yang menyebutkan, ketika ada pergantian bulan, pergantian hari, bahkan pergantian tahun, hal yang harus kita programkan itu adalah tanmiyatul birri wat taqwa. Al-birru di situ kebaikan. Artinya apa? Kita harus selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi kebaikan dan ketakwaan itu harus menjadi apa? Menjadi kebutuhan kita tiap hari. Artinya apa? Selalu berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Ya. Nah, yang harus disadari oleh kita bahwa kalau kita berbuat kebaikan itu, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, begitu. In ahsantum ahsantum ilaikum. Kalau kalian berbuat kebaikan kepada orang lain, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Ya, jadi kalau Bapak memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya kalian sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya, maka berbuat baiklah kita selama dalam kehidupan sekarang ini. Dan inilah berbuat baik ini salah satu hal yang bisa membawa kepada kita nanti kematian itu kematian husnul khotimah. Ya. Nah, jadi kematian husnul khotimah itu nggak ujung-ujung. Ya. Nah, tapi harus diproses dengan kita selalu melakukan kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan itu ala kulli syai'in. Ya, terhadap sesuatu saja. Nah, bagaimana kita caranya sekarang? Kita ingin mampu dalam kehidupan sehari-hari ini selalu berbuat kebaikan atau menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan kita. Caranya ada 2, ya. Nah, yang pertama disebut dengan ihsanullah. Artinya ihsanullah itu kita harus selalu meyakini bahwa hidup ini selalu dalam kebaikan Allah. Ada keyakinan diri kita bahwa hidup kita sehari-hari ini selalu dalam kebaikan-kebaikan Allah. Apa yang dimaksud dengan kebaikan-kebaikan itu adalah nikmat Allah.
Artinya hidup kita dari hari ke hari tiada hari tanpa apa? Nikmat Allah. Coba renungkan oleh kita, ya. Saat ini saja, ya. Rasanya memang hidup kita ini luar biasa ini. Selalu Allah memberikan kenikmatan. Nikmat bisa berbicara, nikmat bisa melihat, terus sampai ke nikmat-nikmat yang lainnya, ya. Diungkapkan oleh kita betapa banyak kenikmatan itu. Sampai kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, tidak akan terhitung, ya, kenikmatan itu. Maka Allah tidak menyuruh kepada kita nikmat itu untuk dihitung, tapi nikmat itu untuk disyukuri, bukan untuk dihitung. Nah, begitu, ya. Nah, yang kedua, jamaah rahimakumullah, ketika manusia bicara tentang, ya, ihsan itu, bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan ihsan? Cara yang kedua adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakinkan oleh kita dalam hidup ini ada pengawasan Allah, ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril, mahwal ihsan, kata Rasul apa? Al ihsan anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu, kata Rasul, kalian beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Tapi ternyata kalau kalian tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinkan oleh diri kalian bahwa Allah itu melihat Anda. Nah, ini artinya apa? Kita harus meyakini dalam kehidupan ini selalu diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Kira-kira sekarang kita sedang berada di sini, Allah tahu nggak? Tahu. Ya. Kita sedang sendiri di rumah misalnya, mohon maaf, berbuat hal yang nggak baik lah, Allah tahu? Tahu. Allah selalu mengawasi kita. Innallaha sami'ul basir. Allah itu senantiasa maha mendengar dan juga maha melihat. Tahu seluruh perbuatan kita. Nah, kira-kira kalau kita, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini? Saya yakin kalau Bapak menyadari itu, Bapak akan selalu hidup dengan kehati-hatian. Hidup akan selalu dengan waspada. Tidak berani berbuat negatif, tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berbuat durhaka. Kenapa? Karena Allah mengawasi kita. Kalau yang pertama tadi dari ihsanullah, ya, dari apa yang Allah berikan kenikmatan akan melahirkan syukur, ya. Jadi kenikmatan akan menjadikan kita orang yang bersyukur, pengawasan Allah akan menjadikan kita orang yang apa? Orang yang hati-hati. Ya, maka pantas kalau kata Rasul, Allah itu, ya, telah menetapkan kebaikan kepada manusia ala kulli syai'in. Segala sesuatu, termasuk kalau kalian mau menyembelih pun, kata Rasul, menyembelihlah kalian dengan apa? Dengan cara yang terbaik. Itu menyembelih, apalagi yang lain, ya. Nah, apalagi yang lain. Jadi kita itu harus selalu berbuat kebaikan. Nah, Bapak mau ke masjid, hujan ini, ya, hujan mau ke masjid ini, timbul perasaan ingin berbuat kebaikan, ya. Ada payung, dipakai payung. Payungnya ternyata nggak cukup satu, khawatir ada tetangga yang mau ke masjid, ya, gara-gara hujan nggak punya payung, cariin payung. Nih payungnya kalau mau ke masjid, yuk kita bareng ke masjid. Subhanallah itu.
Ya. Nah, kira-kira ada nggak yang begitu tuh? Mestinya ada. Ya, mestinya ada. Artinya kebaikan itu memang selalu dilakukan oleh kita. Nah, jamaah, jadi intinya dari hadis itu kita harus menjadi orang-orang yang selalu berbuat apa? Kebaikan, ya. Gitu. Lanjutkan. Yang berikutnya, wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar taharrumu 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin syahlin rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepadamu tentang orang yang diharamkan masuk neraka? Nah, ini jadi bahasanya itu, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang diharamkan masuk neraka? Ya, neraka diharamkan kata Rasul kepada orang yang dicintai orang lain karena kebaikannya. Tuh, ya. Jadi karena orang itu selalu berbuat kebaikan, maka apa? Diharamkan kata Rasul kepada orang yang selalu berbuat kebaikan neraka itu. Namun yang harus diingat jamaah rahimakumullah, orang berbuat kebaikan itu landasan utama adalah keimanan kepada Allah. Jadi mohon maaf, sebaik-baiknya orang, ya, sebaik-baiknya orang berbuat baik kepada orang lain, tapi kalau tidak memiliki iman kepada Allah, maka iman itu akan sia-sia. Inilah pentingnya tauhid. Inilah pentingnya iman. Ya, maka kalau kita berbicara kepribadian Muslim ada 3. Satu, kepribadian Muslim itu adalah al-iman, ketauhidan. Ini yang paling mendasar ini. Ya, orang bisa melakukan apapun kalau tidak ada iman, sia-sia. Al-iman. Yang kedua adalah pribadi Muslim itu at-taqwa. Dia selalu dalam koridor ketakwaan. Yang ketiga, pribadi Muslim itu apa? Menerapkan kehidupan Islami, menerapkan keislamannya dalam kehidupan, atau bahasa lain adalah Islamiyatul Hayah. Jadi menerapkan kehidupan keislamannya, akhlaknya dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang islami. Ya. Nah, jadi jamaah itulah kebaikan. Jadi menerapkan kehidupan yang baik itu adalah kebaikan. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Nah, sampai kata Rasul, kalau orang itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan, landasannya ingat, landasannya iman kepada Allah, dasarnya iman kepada Allah, maka apa? Dia dilarang masuk ke neraka. Subhanallah, ya. Artinya dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi? Nah, yang diharamkan, ya, atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diharamkan dia masuk neraka, orang yang selalu rendah hatinya, ya. Nah, orang yang rendah hatinya, begitu, yang nggak sombong, ya, yang nggak sombong. Tapi kebalikannya, kalau sombong, nah ini bahaya nih, ya. Jadi kebalikannya sombong. Nah, kan kalau sombong itu ada hadis dari baginda Rasulullah SAW, ya, la yadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, ya, ada satu penyakit namanya penyakit sombong, al-kibr, ya, penyakit sombong. Nah, ini berbahaya. Maka
kita sangat dianjurkan untuk apa? Rendah hati. Bahasa agamanya tawadu, rendah hati itu. Ya. Lalu siapa lagi? Nah, yakni orang yang lemah lembut. Ya. Orang yang lemah lembut. Jadi orang yang selalu melakukan kebaikan, orang yang rendah hati, dan orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu adalah orang yang selalu memberikan kasih sayang dengan kelembutannya itu. Ya, begitu. Lalu siapa lagi? Nah, disebutkan di sini yakni orang yang senang membantu orang lain. Ya. Nah, ini penting. Jadi membantu orang lain dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kata Rasul diharamkan orang ini masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, ya. Subhanallah. Luar biasa ini. Artinya Allah akan menempatkan surga kepada orang-orang yang apa? Yang selalu melakukan kebaikan, yang selalu rendah hati, yang selalu lemah lembut, dan selalu membantu, ya, saudaranya, membantu orang lain, ya, begitu. Nah, jadi jazakumullah, itulah pelajarannya. Di antara tadi, akhlak mulia mempunyai nilai tertinggi dan menyelamatkan manusia dari api neraka dengan berbuat baik, dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dan juga senang berbuat baik kepada orang lain, ya, begitu. Nah, itulah jazakumullah beberapa hal yang berhubungan dengan tadi murah hati, lemah lembut, dan kasih sayang. Kita akan masuk bab baru nih, ya, yang bab ke-75. Bab ke-75 ini diberikan judul oleh Imam Nawawi, memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh, ya. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-A'raf, ya, ayat ke-199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Nah, jadi pemaaf itu diperintahkan oleh Allah, ya. Jadilah engkau itu pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ini dua nih. Harus menjadi pemaaf, harus mengajak kepada kebaikan, ya. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Ini yang ketiga, ya. Nah, jazakumullah, ayat ini memberikan penjelasan yang luar biasa kepada kita, dan ini masuk kategori akhlak, ya. Jadi akhlak yang senantiasa yang harus kita miliki, ya, dalam kehidupan ini salah satunya adalah akhlak pemaaf, ya, akhlak pemaaf, atau juga pemaaf dan memaafkan sekaligus samalah, ya, pemaaf dan memaafkan, ya, atau minta maaf, ya. Nah, intinya adalah maaf, ya, gitu. Karena ini adalah termasuk akhlak yang selalu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu. Kemudian yang kedua di sini sebutkan wa'mur bil 'urfi. Kita itu harus selalu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, ya, mengajak kepada yang ma'ruf, ya. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik kebalikannya, justru mengajak itu bukan kepada yang ma'ruf, kepada yang munkar, ya. Dalam Quran surat At-Taubah itu sebutkan itu. Kalau orang mukmin, kata Allah, mengajak kepada kebaikan, kalau orang munafik justru mengajak kepada kemunkaran, ya. Nah, kita itu. Kemudian berpalinglah kalian dari orang yang bodoh. Artinya apa? Kita akan rugi kalau kita dalam kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang bodoh, ya.
Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan kita itu harus menjadi orang-orang yang berilmu, yang paham. Maka dalam kehidupan ini kita ini harus apa? Harus bergaul dengan orang yang berilmu. Disinilah pentingnya ilmu. Karena apa? Karena setidaknya kalau kita bergaul dengan orang yang berilmu, setidaknya kita pun akan kebagian ilmu itu. Dan Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang beriman dan kepada orang-orang yang berilmu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bodoh, ya. Nah, maka ada slogan Arab tuh, ya, bahasa Arab begini: kun aliman wala takun jahilan. Jadilah kalian orang yang memahami, yang paham, wala takun jahilan, dan janganlah kalian, ya, menjadi orang-orang yang bodoh, ya, begitu. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalnya memang tidak tahu. Ya, lalu karena Allah memerintahkan agar kita tahu, diperintahkan untuk menuntut ilmu, ya. Lalu Allah merubah manusia dari bodoh menjadi paham. Ya, gitu. Ya. Maka Allah mewajibkan kepada kita agar kita menuntut ilmu. Rasulullah pun mewajibkan agar kita menuntut ilmu. Ya, nah lalu Allah kasih fasilitasnya tuh. Apa coba fasilitas agar kita bisa menuntut ilmu? Ya, ada 3 fasilitasnya. 1, Allah kasih pendengaran. Ya, Allah kasih pendengaran dulu nih, biar manusia itu bisa mendapatkan ilmu. Saya tanya coba, kalau nggak ada pendengaran bisa nggak mendapatkan ilmu? Susah, ya, susah. Maka ngaji itu harus didengarkan. Oh, gitu. Jadi dengarkan oleh kita. Mendengarkan itu pertama itu, ya. Nah, maka ketika bayi lahir, ya, atau bahkan sebelum bayi itu lahir, Allah sudah fungsikan apa pertama? Pendengaran. Ketika istri bapak itu hamil usia 7 bulan, bapak kemudian baca Quran. Saya tanya, itu bayi di dalam perut itu sudah bisa mendengar belum? Hah? Udah bisa mendengar. Maka jangan sembarangan. Ini kan ada yang hamil 7 bulan dangdutan terus, ya. Akhirnya apa? Anaknya begitu lahir seneng dangdut nantinya. Tapi kalau dia senang baca Quran, insya Allah, ya, subhanallah. Kenapa Imam As-Syafi'i itu 6 tahun sudah hafal Quran? Ternyata ibunya, ya, ketika Imam As-Syafi'i itu dikandung, dari sejak dia dari sejak dikandung 1 bulan sampai 9 bulan, dia terus mengulang-ulang hafalan Qur'annya itu sampai lahir. Maka begitu usia baru 6 tahun, Imam As-Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Luar biasa, ya. Nah, dulu ibu kita nggak begitu, pantesan susah amat kita, ya, menghafal Quran itu. Nah, ini mendengar untuk ilmu itu. Yang kedua, Allah kasih fasilitas kita melihat. Sengaja itu Allah kasih fasilitas melihat. Lumayan kan, sudah mendengar kemudian dikasih melihat. Itu akan beda penangkapan kita. Coba Bapak rasakan, mendengar saya, melihat saya, akan beda itu, ya, dengan Bapak hanya mendengar saja, melihat di depan, begitu, akan lebih mudah. Nah, yang ketiga, yang sangat penting, yang akan menentukan kita dapat ilmu atau tidak, apa itu? Hati, kehadiran hati kita. Saya tanya nih, Bapak mendengar, Bapak melihat, tapi ini hati Bapak nggak ada di sini, ya, hatinya sedang jalan-jalan di CCM misalnya.
kira-kira itu mendengarkan pengajian ya atau ikut pengajian ya masuk semua nggak tuh? Enggak. Kenapa? Hatinya jalan-jalan. Nah, makanya tiga-tiganya harus komplit. Pendengaran, penglihatan, dan apa? Hati. Ya. Nah, ini. Nah, itu jamaah Allah itu agar kita terbebas dari jahilin, dari kebodohan. Ya. Nah, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ayat yang lain ya. Di surat Al-Hijr ayat 85. Fasfah sofhal jamil. Fasfahil sofhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Tuh, ya. Ternyata Islam mengajarkan memaafkan orang lain itu harus dengan cara yang baik pula. Jangan sampai kita orang minta maaf kepada kita, kita ngasih maaf, tapi, nah ini, ngasih maaf kita nggak cara baik, itu pun salah. Ya, misalnya orang sudah merasa punya salah kepada kita, datang kepada kita, ya, dengan baik-baik datang kepada kita. Udahlah, udah saya maafkanlah, sana pulang. Itu nggak enak itu, ya, nggak baik memaafkan seperti itu. Datang kepada kita, lalu kita jawab, terima kasih Anda sudah minta maaf. Ya, jangankan Anda minta maaf, sebelum Anda minta maaf, saya sudah memaafkan kesalahan Anda. Wah, subhanallah itu. Ya, inilah apa ampunan dari Allah kepada dua orang tersebut sangat luar biasa. Begitu, ya. Dengan cara yang baik. Jadi ucapan ketika kita memaafkan orang lain pun harus hati-hati. Jangan sampai memberi maaf tapi dengan ucapan yang tidak baik. Jadi ucapkanlah oleh kita, maafkanlah mereka itu dengan cara yang baik. Ya. Berikutnya di surat Nur. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bila Allah mengampunimu? Nah, ini kalimat memaafkan ya, Allah gabung wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah kalian. Ya. Jadi udah tingkatan yang tinggi ini. Memaafkan kemudian kita lapang dada. Ya. Jadi ketika orang mohon maaf berbuat keburukan kepada kita, kita memaafkan, ya kita lapang dada saja. Ya. Inilah akhlak yang sangat biasa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga kata Rasul, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin bila Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Jadi Allah akan mengampuni kepada orang yang senantiasa memaafkan dan sekaligus dengan apa? Dia bisa berlapang dada. Ya. Jangan sampai begini. Maafkan tapi masih gondok, katanya. Oh, nggak boleh itu, ya. Gitu. Jadi maafkan, harus maafkan. Jangan sampai ada apa? Ada hati yang tidak baik. Ya, jadi begitu. Jadi kita memaafkan, tapi jangan sampai tidak lapang dada. Ya. Satu lagi nih. Ya, makasih. Wal 'afina 'anil nas, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan maafkanlah kesalahan orang lain. Ini perintah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya memaafkan kesalahan orang lain itu termasuk apa? Termasuk kebaikan. Dan ini termasuk hal yang dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal afina anin nas. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang sering terjadi kesalahan di kita kadang-kadang memaafkan itu sangat tergantung kepada Idul Fitri, betul? Nah, saya minta maaf ya, oh masih lama Idul Fitrinya gitu. Ya. Jadi seolah-olah saling memaafkan itu, ya, itu harus momennya apa? Momen Idul Fitri, ya. Luar biasa kalau Idul Fitri itu, ya. Semuanya, maaf ya, kenapa di luar Idul Fitri tidak ya? Nah, ini kesalahan kita. Padahal ketika kita mohon maaf, ketika kita merasakan berbuat kesalahan kepada orang lain, atau kita menyinggung perasaan orang lain, atau mohon maaf, kita senantiasa berprasangka buruk kepada orang lain, seyogianya kita itu minta apa? Minta maaf. Contoh, Bapak rajin ke masjid, tiba-tiba teman yang biasa dekat, yang rajin ke masjid juga, tiba-tiba nggak datang ke masjid, ya, kita punya prasangka buruk kepada dia. Ada hujan gini pasti nggak bakalan ke masjid dia, nggak mungkin begitu. Ada prasangka buruk, itu berprasangka, ya. Ternyata dia ke masjid. Begitu kita assalamualaikum, oh ada ke masjid. Padahal kita awalnya punya prasangka buruk. Seyogianya kita sudah punya prasangka buruk itu kepada dia, seyogianya kita apa? Minta apa? Minta maaf. Sampai seperti itu mestinya. Ya, itu. Kalau kita kadang-kadang kan, itu kan hanya praduga aja, kok minta maaf sih. Nah, gitu. Ya. Bapak curiga nih, mohon maaf kepada dari rumah keluarga nih, ya. Ada prasangka misalnya kehilangan sesuatu, ya. Kemudian ada yang Bapak curigai, ternyata tidak, ya. Harus minta maaf nggak tuh mestinya tuh? Minta maaf. Kenapa? Ada prasangka yang buruk di dalam diri kita kepada orang itu, ternyata dia tidak melakukan. Minta maaf, panggil, misalnya kepada anak atau kepada siapa, nah, saya mohon maaf, nggak apa-apa, itu kebaikan yang luar biasa. Anak kalau seperti itu akan mencontoh kita yang luar biasa. Ketika anak juga pernah punya prasangka buruk kepada orang lain, dia akan begitu. Kenapa? Bapaknya juga begitu. Nah ini, ya. Ini contoh yang berhubungan dengan maaf memaafkan. Jadi wal afina anin nas, ya. Maafkanlah kesalahan orang lain, ya, itu. Nah, kita lihat nih hadisnya, ya. Wa qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi wala mar'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah wa man la minhu syai'un qattun fayantaqima min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala bayan taqima lillahi ta'ala, rahul Bukhari wa Muslim. Aisyah berkata Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul sesuatu dengan tangannya. Rasul tidak pernah memukul dengan tangannya, katanya, ya, kata Aisyah nih. Tidak pula kepada istrinya, ya, dan tidak pula kepada pembantunya, subhanallah, ya, kecuali pada waktu perang di jalan Allah. Beliau tidak pernah sekalipun disakiti lalu membalas kepada pelakunya, nggak pernah.
kecuali ketika hukum Allah dilanggar sampai beliau menindak pelakunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hadis jelas sekali memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah SAW merasa kasihan dan memaafkan bila Rasulullah SAW itu disakiti. Ya, dia selalu memaafkan. Ada banyak sekali ya kisah-kisah di mana Rasulullah SAW memaafkan ya kepada orang-orang yang mestinya mungkin menurut orang dimarahin itu sama Rasul. Jadi ketika terjadi perang Uhud, nah ya perang Uhud itu perang kedua setelah perang Badar, dan di mana pada waktu itu ya ada ujian yang besar kepada kaum muslimin yang berhubungan dengan ghanimah. Nah, jadi ketika kaum muslimin berada di atas ya, lalu kelompok orang-orang kafir ada di bawah, tiba-tiba orang kafir punya strategi yang luar biasa. Pada waktu itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid yang nantinya masuk Islam. Khalid bin Walid punya strategi, simpan itu sebagian barang-barang itu di bawah ya, sehingga diharapkan kaum muslimin itu akan turun ke bawah. Nah ya, lalu benar itu disimpan oleh kaum musyrikin itu, oleh kaum kafirin ya. Akhirnya para tentaranya naik ke atas ya, di bawah komando Khalid bin Walid ya. Kaum muslimin mau turun ke bawah, kata Rasul, jangan turun, kata Rasul, jangan turun. Pada sebagian turun itu ya. Apa yang terjadi setelah turun? Kaum muslimin kebanyakan yang di bawah. Akhirnya apa? Datang lagi tentara Khalid bin Walid, kaum musyrik, kaum kafirin ya, lebih mudah dia untuk menyerangnya. Itu yang terjadi, dan terjadilah 70 syuhada ya pada waktu perang Uhud tersebut. Nah, selesai perang Uhud, Rasulullah SAW mengumpulkan semua para sahabat-sahabat yang ikut perang itu. Semua sahabat menganggap bahwa Rasul akan marah. Wah, ini pasti nih Rasul marah nih dengan perang yang beberapa hari yang lalu ini ya, pasti ini marah dan kita mendapatkan kekalahan, kira-kira begitulah. Tapi apa yang terjadi? Apa kata Rasul? Sudah, masalah perang Uhud lupakan oleh kita semua, lupakan saja itu ya. Kita sekarang songsong ke hari yang depan yang lebih baik. Artinya apa? Rasulullah SAW memaafkan kesalahan-kesalahan para sahabat yang tidak taat kepada baginda Rasulullah SAW. Dimaafkan sama Rasul semua. Subhanallah. Disitulah para sahabat merasa bergembira luar biasa. Dikira itu saya mau dimarahin. Nah, ternyata tidak. Ya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW marah pun nggak ada artinya. Ya. Sekarang itu sudah terjadi, nggak usah dimarahin, ya, maafkan saja, begitu. Nah, kemudian ada kisah yang kedua yang luar biasa pula dari baginda Rasulullah SAW, ya, ketika Rasul dakwah ke Taif, ya, kemudian Rasul disambut dengan sambutan-sambutan yang tidak baik oleh orang-orang Taif pada waktu itu. Apa ucapan-ucapan orang Taif kepada baginda Rasul? Kalimat-kalimat yang tidak membuat tidak enak lah kita juga. Disebutkan dengan kalimat-kalimat anta majnun kal majnun, anta majnun kal majnun. Engkau gila seperti orang gila, engkau gila. Bayangkan itu. Sebagai seorang Rasul kemudian dicaci maki seperti itu. Kalau kita marah nggak kira-kira? Pasti marah kalau kita mungkin ya. Ada pemimpinnya yang mau berdakwah disambut dengan sambutan begitu. Tapi apa yang dilakukan baginda Rasul? Gunung datang kepada Rasul,
malaikat datang kepada Rasul. Wahai Rasul, kata malaikat, kalau engkau dibuatkan seperti itu, engkau tinggal bilang saja, mau diapain itu kaum, mau diapain itu Taif, ya, nanti gunung akan menghancurkannya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasul, saya tidak benci mereka, saya memaafkan mereka. Kenapa saya memaafkan? Karena dia belum tahu siapa aku sesungguhnya. Kalau dia tahu ya bahwa aku ada Rasulullah, maka tidak mungkin dia seperti itu. Lalu Rasulullah SAW berdoa. Apa kata Rasul? Ya Allah, jadikanlah dari orang-orang yang tadi mencaci aku, anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi orang-orang penegak agamamu. Begitu. Jadi didoakan sama Rasul, kalau tidak dirinya, ya anak-anaknya atau cucu-cucunya atau keturunannya, kata Rasul, menjadi apa? Menjadi penegak-penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ternyata yang terjadi apa? Generasi berikutnya mereka menjadi generasi-generasi hebat. Anak-anaknya, cucu-cucunya, dia menjadi para apa? Pejuang-pejuang Islam. Ya. Nah, ini kuncinya itu apa? Memaafkan. Ya, itu. Nah, jazakumullah. Masih ada berapa menit lagi? Oh, 1 menit lagi ya. Terakhir. Cukup ya. Baik, jazakallah, demikian karena waktu juga membatasi kita ya. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan akhlak-akhlak Rasul ya, akhlak lemah lembut, akhlak memaafkan ini menjadi akhlak kita juga ya. Insyaallah akhlak-akhlak ini akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Wal abdu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa qiyamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.